Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh dari mahasiswa yang kami banggakan, hari ini kita bertemu di mata kuliah Pendidikan Pancasila di pekan ketiga. Kalau kita lihat sub CPMK ini, sub CPMK ketiga, bagaimana Pancasila sebagai sistem filsafat ini akan dilaksanakan beberapa kali, eh, kurang lebih 4 kali. Dan 3 kali ke depan itu akan ada apa namanya collaborative learning dan ada small group discussion yang membahas tentang hakikatnya sila-sila Pancasila. Jadi kalau kemarin kita bahas di sejarah itu bicara mengenai apa yang menjadi sumber nilai, tuh, maksudnya dari mana asalnya, kausa bahannya. Kemudian kita bahas juga kausa karyanya karena ada kronologi mulai dari pengusulan sampai pada penetapannya. Hari ini kita akan melihat Pancasila itu dalam konteks hakikat tuh maknanya. Apa sih maknanya itu sila-sila Pancasila? Kalau kita tahu maknanya maka akan mudah bagi kita untuk mengaktualisasikannya. Jadi sekali lagi di pekan ini kita akan bicara tentang hakikatnya Pancasila. Nanti di pekan keempat, lima, dan enam itu ya ada diskusi, ada presentasi di mana itu menjelaskan tentang bagaimana aktualisasinya, bagaimana sih pelaksananya dalam kehidupan berbangsa bernegara di masa reformasi ini, sila-sila Pancasila tadi yang telah dibahas maknanya di pekan ketiga ini. Baik. Nah, mengapa Pancasila itu disebut sistem filsafat? Kita langsung saja pada intinya, kenapa disebut Pancasila itu sebagai sistem filsafat? Tuh. Karena dia memiliki ciri-ciri kefilsafatan. Nah, itu kan tentu jawabannya. Mengapa disebut memiliki ciri-ciri kefilsafatan? Kita lihat yang empat ini. Jadi, yang pertama tentu ada sifatnya yang koheren. Nah, kemudian yang kedua menyeluruh, yang ketiga mendasar, yang keempat spekulatif. Nah, kalau kita bicara koheren, koheren itu artinya apa? Koheren itu artinya bersesuaian, sama dengan tubuh. Tubuh ini ada banyak organnya, yang organ-organ itu berbeda-beda bentuknya, berbeda-beda fungsinya. Ada mata melihat, ada telinga mendengar, ada mulut bicara, tapi kalau kemudian itu dipisah-pisahkan, disimpan di tempat yang berbeda, maka tidak akan sempurna manusia itu, atau mungkin tidak disebut manusia lagi. Ya, karena ya mungkin sudah berpisah jasad dengan rohnya. Nah, ini nih, jadi bisa berbeda bentuknya, berbeda fungsinya, tapi dia adalah satu kesatuan. Dia satu yang saling mendukung, koheren itu. Nah, sama kalau kita bicara Pancasila, Prof. Notonegoro membaca Pancasila itu dengan bacaan masing-masing sila itu mendasari dan menjiwai. Sila yang sebelumnya itu mendasari dan menjiwai lebih umum, sila setelahnya itu akan mendasari sila sebelumnya dan tidak boleh bertentangan. Sama misalnya kalau ada yang mengatakan itu sila keempat kebebasan. Sila pertama itu ketuhanan berarti eh, ada pembatasan. Nah, antara kebebasan dengan pembatasan secara kasat mata itu berbeda. Akhirnya orang mengatakan, ah ini tidak koheren. Padahal tidak begitu membacanya. Bahwa misalnya sila keempat kita demokrasi. Demokrasi itu tentu didasari oleh nilai ketuhanan. Jadi demokrasi kita bukan kebebasan mutlak, tapi kebebasan di mana ada pertanggungjawaban dari kebebasan itu, ada tanggung jawab di dalam kebebasan itu. Dan memang kalau kita bicara nilai ketuhanan dan nilai nilai demokrasi itu tidak bertentangan, malah nilai ketuhanan menjiwai nilai demokrasi. Kenapa? Karena yang maha kuasa Tuhan. Misalnya kita Islam ini percaya Allah itu maha kuasa. Manusia tidak boleh. Nah, di dalam sejarah ada Firaun yang mau maha kuasa, akhirnya ditenggelamkan di Laut Merah. Nah, artinya itu sebuah kemungkaran. Jadi, kalau manusia mau bertindak otoriter, maka itu kemungkaran. Sehingga kalau manusia mau berkuasa, maka dia berproses. Di Indonesia itu ada pemilu. Mulai dari pemilu presiden, pemilu kepala daerah, pemilu kepala desa, pilkades ya, bukan pemilihan umum. Pemilihan kepala desa, itu semua adalah proses untuk berkuasa. Setelah mendapatkan kekuasaan, ada juga cara berkuasa. Nah, sehingga kemudian dibingkai oleh etika politik gitu. Dibingkai oleh norma-norma. Nah, itu maksudnya jadi tidak ada yang bertentangan. Tidak ada yang bertentangan. Nah, demokrasi sendiri apa tujuannya?
Demokrasi tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mau mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran. Nah, itu tujuannya. Jadi membacanya itu tidak terpisah-pisah, tidak parsial, tapi holistik itu menyeluruh. Nah, kemudian yang kedua misalnya, Pancasila itu sama dengan filsafat, dia menyeluruh. Karena kalau bicara filsafat itu kan dia punya tiga itu. Tiga. Pertama ada disebut dengan mikrokosmos manusia. Kemudian makrokosmos alam semesta. Yang ketiga kausa prima pengada Tuhan dalam bahasa agama. Makanya filsafat itu membahas segala sesuatu yang ada dan mungkin ada. Nah, kalau kita lihat Pancasila 5 ini kalau mau diperas dalam konteks ada tiga. Jadi kausa prima sila pertama, mikrokosmos sila kedua, makrokosmos itu sila ketiga, empat dan lima. Jadi bagaimana alam semesta, bagaimana Indonesia dikelola, mesti dengan persatuan, mesti dengan cara-cara demokratis, dan hasilnya dinikmati bersama bagi seluruh rakyat Indonesia. Kan begitu itu cara membacanya. Jadi menyeluruh. Apalagi kalau kita bicara misalnya Indonesia ini banyak agama dan kepercayaan. Sila pertama mendasari perbedaan itu, perbedaan agama dan kepercayaan. Jadi menyeluruh. Tidak ada agama yang tidak diatur, tidak ada agama yang tidak bisa tumbuh, kecuali tidak boleh saling menistakan tentu. Kemudian sila ketiga misalnya persatuan Indonesia, tidak ada suku di Indonesia yang tidak diakomodir, walaupun ada yang mayoritas, ada yang minoritas. Kan begitu. Apalagi kalau bicara persatuan, demokrasi dan keadilan itu kan bagi seluruh itu, bukan golongan, bukan orang per orang. Kemanusiaan juga begitu. Kita ada ras Mongoloid, ada ras Negroid, tapi kan kita ini satu. Manusia itu adil dan beradab itu. Nah, menyeluruh nanti lanjut ya universal itu nilainya. Kemudian yang ketiga mendasar. Ya, dia dia sesuatu yang mendasar tuh. Dia bicara mengenai inti mutlak dari tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, kalau kita lihat Pancasila itu kan ada kata dasarnya. Kata dasarnya itu ada awalan, akhiran, per, an, ke, an tuh. Nah, kalau dikasih awalan dan akhiran seperti itu, maka dia menjadi abstrak. Ketuhanan itu kan sesuatu yang abstrak. Bahwa agama dan kepercayaan itu menjadi lembaganya. Kemanusiaan itu abstrak. Bukan manusianya, tapi nilai-nilai kemanusiaan. Jadi sesuatu yang mendasar tentu dalam kehidupan kita. Kemudian selanjutnya adalah bahwa filsafat itu spekulatif. Pancasila awalnya spekulatif. Siapa yang menduga Indonesia bisa bertahan sampai 79 tahun? Tuh. Tidak ada kan? Sampai 80 tahun. Tidak ada. Tapi pendiri negara kita tentu sama dengan begini. Ada namanya BMKG itu melakukan apa? Perakiraan cuaca. Perakiraan cuaca itu tidak berarti ahli nujum yang tiba-tiba oh di sana hujan, di sana mendung, di sana terik. Tidak. Tentu dia membuat sebuah pernyataan tentang perakiraan cuaca itu karena adanya landasan-landasan logis di mana tentu ada terkait dengan angin, apa dan seterusnya, kelembaban. Nah, kalau Pancasila dirumuskan oleh pendiri negara kita, itu juga tidak tiba-tiba simsalabim, tapi dia menggali dari kehidupan masyarakat Nusantara kita. Lalu kemudian memikirkan apa yang mau dicapai, lalu kemudian dia dia merumuskan Pancasila itu sebagai dasar negara, sebagai ideologi nasional, mempersatukan bangsa, setidaknya sebagai sebuah perjanjian luhur, sebuah konsensus bersama para pendiri bangsa kita. Sehingga ya spekulatif itu tidak berarti melempar dadu, tidak. Tapi spekulatif itu dari dasar-dasar logis. Ada istilahnya sekarang itu ada data yang mendukungnya, ada potensi di situ, ada bakat, minat, lalu kemudian kita memilih sesuatu, makanya kita bisa berhasil. Tapi kalau milih begitu saja karena opini saja, ikut-ikutan, itu tidak begitu maksudnya. Oke, kemudian selanjutnya kita bicara mengenai filosofi Grondslag dan Weltanschauung. Ini bahasa Belanda ini dan bahasa Jerman ya. Nah, kalau kita bicara Weltanschauung itu sama dengan kalau kita bicara way of life. Artinya Pancasila itu dia ada dalam kehidupan masyarakat kita, telah ada dan itu dibuktikan kan kemarin. Kalau ini tidak berhasil dibuktikan berarti kemarin salah belajarnya pada saat kita bicara mengenai karena Anda mencari dari berbagai suku dari seluruh dari seluruh wilayah Indonesia gitu. Jadi artinya apa? Kita telah menemukan bahwa Pancasila itu ada dalam kehidupan kita. Makanya pendiri negara ini tidak membuat Pancasila, bukan bukan pembuat tapi penyusun. Dari mana dia susun? Dari nilai-nilai sosial budaya bangsa kita, dari nilai agama dan kepercayaan masyarakat Nusantara gitu.
Nah, sementara kalau bicara filosofi Grossela, itu artinya apa? Bahwa nilai-nilai tadi itu kan pandangan, pandangan baik buruk. Itu harus diwujudkan pada bentuk norma. Jadi harus berwujud norma. Artinya filosofi Grossela itu nilai-nilai filosofis dari Pancasila itu harus masuk ke dalam norma-norma. Mulai dari norma tertinggi kita Undang-Undang Dasar sampai pada aturan-aturan yang lebih spesifik di bawahnya. Nah, kira-kira begitu. Ya, jadi itu makna. Nanti bahas lebih lanjut. Kemudian, ini Pancasila itu filsafat Pancasila itu sebagai genetivus objektivus. Dia juga sebagai genetivus subjektif jadi kata dasarnya objek dan dia subjek. Kalau dia objek itu sama dengan begini, timnas timnas sepak bola kita lalu ada pengamat sepak bola. Nah, pengamat sepak bola itu mengamati timnas mulai dari pemainnya, pola permainannya, skillnya dan seterusnya itu disorot tuh. Apakah Pancasila itu sebuah sistem filsafat? Makanya Pancasila dikaji lah gitu. Jadi bagaimana Pancasila itu dilihat menurut sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat gitu. Misalnya dulu ada eh, menggunakan pendekatan substansialistik tuh. Sehingga ada judul dari bukunya Notonegoro itu Pancasila Ilmiah Populer gitu. Kemudian ada lagi Driarkara itu menyoroti Pancasila di pendekatan eksistensialisme religius. Jadi bicara Pancasila dan religi. Jadi itu artinya apa? Kalau dia genetivus objek berarti Pancasila dikaji sebagai sebuah objek untuk menentukan bahwa betulkah dia sebuah sistem filsafat atau kemudian dilihat dari sudut pandang sistem filsafat yang sudah berkembang gitu. Sementara kalau dia genetivus subjek berarti dia subjek. Namanya subjek itu artinya bahwa ya dia menjadi alat ukur, dia menjadi barometer, dia menjadi parameter. Bagaimana kemudian Pancasila itu menjadi eh, rem bagi perilaku hidup berbangsa dan bernegara kita. Misalnya gini, korupsi harusnya tidak korupsi. Harusnya tidak korupsi. Kenapa? Karena pejabat itu disumpah dengan eh, agamanya masing-masing di bawah kitab sucinya masing-masing. Dan dia tahu bahwa korupsi itu mengambil yang bukan hak. Dalam bahasa kasarnya mencuri. Jadi tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena itu tidak sesuai dengan nilai ketuhanan. Pasti tidak ada agama yang membenarkan pencurian itu pengambilan yang bukan hak. Tidak sesuai dengan kemanusiaan. Kenapa? Karena ada porsi-porsi yang seharusnya. Bayangkan misalnya Pertamax. Dibeli dengan harga Pertamax, isinya Pertalite. Itu kan luar biasa. Sehingga mungkin mobil yang mesinnya butuh bahan bakar dengan RON tertentu, dengan spesifikasi tertentu bisa rusak. Kan tidak manusiawi itu. Orang beli cicil mobilnya rusak karena disediakan bahan bakar yang tidak sesuai spesifikasi, dioplos begitu. Nah, itu harusnya tidak terjadi. Kalau Pancasila betul-betul berfungsi sebagai genetivus eh, subjektivus. Kemudian selanjutnya adalah ada yang disebut dengan landasan ontologis, landasan epistemologis, dan landasan aksiologis. Kan tiga hal ini kita bahas kalau kita bicara mengenai filsafat. Nah, tentu kalau kita bicara ontologisnya, berarti kita bicara mengenai subjek hukum pokoknya, hakikat dasarnya. Hakikat dasar dari sila-sila Pancasila itu. Di mana ya hakikat dasar dari ontologis Pancasila itu adalah manusia. Manusia Indonesia yang berketuhanan, manusia Indonesia yang manusiawi, manusia Indonesia yang bersama dalam sebuah negara namanya Indonesia, kemudian manusia Indonesia lah yang berdemokrasi, dan nanti hasil-hasil pembangunan dan pemerintahan itu dinikmati bersama oleh manusia Indonesia yang menjadi warga negara Indonesia. Jadi itulah yang disebut ontologis. Nanti bahas lebih lanjut. Kemudian epistemologis. Nah, kalau bicara epistemologis itu kan bicara mengenai Pancasila sebagai sebuah sistem. Nah, dari mana sumbernya? Sumbernya kemarin sudah dibahas di materi sejarah. Kemudian susunannya, Pancasila itu hierarkis, piramidal, bertingkat. Cakupannya tentu berbeda-beda setiap sila itu. Muaranya adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia semua. Sementara yang menjadi imamnya adalah sila pertama. Bahwa pasal 29 mengatakan bahwa Indonesia ini negara kita berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, oke, kemudian selanjutnya adalah aksiologis. Aksiologis ini kemanfaatan. Apa sih manfaatnya? Apa manfaatnya ini
Pancasila itu sebagai sebuah yang dibuat oleh pendiri negara kita. Tentu nanti kita bahas itu, ya, sebagai dasar negara, sebagai ideologi nasional, sebagai paradigma pembangunan, sebagai etika bangsa. Nanti kita bahas. Nah, selanjutnya terakhir adalah nanti ini adik-adik akan duduk bersama membicarakan apa sih hakikatnya. Apa sih hakikatnya dari sila-sila Pancasila itu? Karena ini menjadi tugas. Saya bocorkan sedikit lah. Karena kan tidak sempat ini, apalagi yang internasional kan tidak kuliah lagi. Tinggal masuk di sekolah saja. Tuh, nanti dibahas, nanti pekan depan atau kapan nanti dikomunikasikan dengan Ibu Nur Samsani. Kecuali kalau Ibu Nur Samsani bergabung, itu bagus. Ada Ibu Nur Samsani bergabung? Ada Nah, Pak. oh ada, oke cocok. Nanti tidak usah saya keluar, saya ke kampus saja kan saya menguji. Nanti kalau Ibu Ibu Afni bisa keluar dari Zoom sebentar, baru langsung di kelas. Ibu Samsani tetap di kelas. Nanti ada mahasiswa yang inter itu silakan mendiskusikan apa sih hakikat, karena itu sebenarnya yang dibahas. Tuh ada hakikat dari masing-masing sila itu. Ada 5 kelompok, masing-masing kelompok itu bahas sila pertama apa. Tapi saya bocorkan saya dulu bahwa kalau kita bicara hakikat dari sila pertama ini, bahwa manusia Indonesia itu adalah makhluk yang mandiri, tapi dia dia adalah makhluk yang juga akan mempertanggungjawabkan segala aktivitasnya di hadapan Tuhan yang dia percaya menurut agama dan kepercayaan. Jadi ya bicara sila ketuhanan berarti kita bicara tentang pertanggungjawaban manusia Indonesia kepada Tuhan yang dia percayai. Ya karena Indonesia tidak ada ateis dan semua agama tentu akan menggambarkan sebuah kehidupan setelah manusia itu hidup di kehidupan dunia, ada kehidupan di mana mereka mempertanggungjawabkan segala aktivitasnya. Sehingga dengan nilai ketuhanan yang maha berarti manusia itu akan mempertanggungjawabkan segala aktivitasnya kepada Sang Khalik, ke pencipta sesuai agama dan kepercayaannya. Kemudian kalau kemanusiaan, bahwa manusia itu terdiri atas 3 monodualis. Jadi mono satu, dualis dua, itu jadi aneh kelihatannya, tapi ya manusia ini kan dari susunan kodrat ada jiwa, ada raga, ada 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 jasad, ada roh. Kalau jasad dan roh itu berpisah mati namanya, bukan manusia lagi. Kemudian kita ini makhluk individu, makhluk sosial karena kita ini bukan liberalis, kita bukan eh, sosialis yang lebih utama individu atau sosialnya, tapi kita ini manusia Indonesia yang mana sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial, di mana antara privat dan publik itu berjalan berbarengan, tidak kemudian lebih utama yang mana gitu. Kemudian yang ketiga, bahwa ya kedudukan kodratnya ini disebut dengan 3 monodualisnya ini. Jadi manusia itu monopluralis dari susunan kodratnya, sifat kodratnya, dan kedudukan kodratnya. Kedudukan kodratnya ya kita ini manusia yang mana memang otonom, kita punya akal pikir, tapi ada nafsu, di mana itu harus berjalan secara seimbang. Karena kenapa? Kita makhluk Tuhan yang tadi dipertanggungjawabkanlah segala aktivitas kita dalam hidup sebagai individu, dalam hidup sebagai masyarakat, bangsa dan negara, kira-kira begitu. Kemudian dan nanti cari apa maknanya itu. Bisa lebih spesifik sebentar. Dia uraikan itu. Ada tugasnya kan di sekolah bisa dilihat. Kemudian sila ketiga misalnya. Kita ini harus punya semangat persatuan. Di mana kalau kita bicara cinta tanah air itu ada 3. Ada namanya tanah air real. Yang mana tanah air real? Tanah air real itu adalah bumi yang dipijak. Dari Sabang sampai Merauke. Itu adalah 38 provinsi. Itu disebut tanah air real. Sementara tanah air formal, kita ini warga negara. Kita bisa saja ada di luar negeri, tapi kita warga negara karena secara formal tanah air kita adalah Indonesia. Kita terikat dengan hukum Indonesia. Kemudian tanah air mental, itulah ideologi. Coba kalau saya tanya adik-adik, saya bilang ada masyarakat Papua di sana tadi. Pasti yang ada di pikirannya Papua itu Indonesia. Oh ada masyarakat Dayak tadi di sana kesasar di pasar. Ada di pikiran Anda bahwa Dayak itu adalah Indonesia. Ada masyarakat Aceh di sana yang lagi adakan tari saman. Anda pasti akan merasakan, oh itu Aceh, orang Indonesia. Jadi ada dalam bingkai pikiran kita yang mana itu Indonesia dan bagaimana nilai-nilai Indonesia. Itu namanya tanah air mental, ideologi. Kemudian selanjutnya adalah kerakyatan. Tentu musyawarah mufakat. Harusnya itu didahulukan, tapi hari ini kan hilang oleh apa namanya degradasi liberalisme. Nah, terakhir keadilan. Bicara keadilan itu ada 3. Ada keadilan distributif, legal, dan komutatif. Distributif itu artinya bagaimana negara, ya, bagaimana negara ini memberikan keadilan
kepada setiap warga negaranya. Nah, sementara keadilan legal itu bagaimana setiap warga negara itu punya kewajiban terhadap negaranya, bayar pajak, PKB lah, PBB lah, PPh lah. Kemudian, keadilan komutatif artinya keadilan antar sesama. Jadi kita harus memperlakukan manusia Indonesia itu sama. Bukan hanya kita yang diperlakukan, tapi sesama warga negara itu disebut keadilan komutatif. Karena sesungguhnya hak kita dibatasi oleh haknya negara, haknya pihak lain, dan haknya orang lain. Nah, itu tiga pembatasannya. Oke, saya pikir itu penjelasan saya untuk hari ini. Adik-adik sekalian, nanti